Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Aceh TV dimanapun Anda berada. Seperti biasa di hari Selasa menemani sore Anda bersama saya Indah Rastika Sari. Selama 1 jam ke depan Haba Orenginong menemani Anda. Kali ini kita akan membahas mengenai perempuan dan anak yang memang di mana di tanggal 25 November sampai 10 Desember nanti merupakan hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan di sini juga di studio Aceh TV kita sudah mengundang kakak-kakak milenials muda yang nanti mereka akan memberikan pandangannya dan sudah apa saja yang sudah mereka lakukan untuk bisa meminimalisir jika kita katakan apakah ada nanti kasusnya tentang perkawinan anak, karena memang tema kita hari ini mengenai stop kekerasan terhadap perempuan dan perkawinan anak di bawah umur. Baik, kita langsung saja memperkenalkan satu persatu di sini narasumber kita kakak-kakak kece yang luar biasa. Di sini sudah ada, saya manggilnya kakak aja ya. Boleh. Dan Dede agar lebih akrab ya. Iya. Jadi ada Kak Ainal Mardiah ya Kak ya. Iya. Ainal Mardiah merupakan ketua kelompok kerja bidang perempuan KKR Aceh. Jadi Komisi Kekerasan dan Rekonsiliasi ya Kak ya Aceh. Dan juga di sebelah Kak Ainal, ini manggilnya apa Kak Ainal? Kakak aja. Kakak aja. Kak Ainal ya. Oke, di sebelahnya Kak Ainal sudah ada Kak Irawati. Kak Ira ini merupakan tenaga Kesos, Kesejahteraan Sosial P2TP2A Rumoh Putro Aceh. Ya, ini di tengah kakak cantik kita. Dan juga di sebelah ujung itu ada Dede milenials kita yang memang di sini namanya Salvina Ulfa. Manggilnya apa nih? Ulfa. Oke, baik Ulfa. Ulfa merupakan dari sekolah Hak Azazi Manusia Perempuan Flower Aceh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Sehat, ya, udah sehat. Dan gitu juga buat Anda pemirsa, nanti kami juga mengundang partisipasi Anda di line telepon. Anda juga bisa memberikan pertanyaan atau juga pendapat, dan silahkan saja untuk bergabung di line telepon nanti Anda di bawah ini. Baik, kita langsung aja nih Kak bicara mengenai stop kekerasan terhadap perempuan anak. Karena kita bicara mengenai perempuan dan anak sangat luas sekali, apalagi setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan anak ya, AKTP. Gitu. Ini kalau ke Kak Ainal dulu nih Kak. Apa saja kemudian KKR, kan kalau kita bicara KKR biasanya kan rekat dengan masa lalu. Iya. Tapi juga pastinya ada di situ nggak terlepas dari perempuan dan anak. Yang sudah dilakukan selama ini oleh teman-teman apa saja? Silahkan. Yuk. Mungkin bisa langsung saja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan juga tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu ya. Jadi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh itu adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Aceh. Jadi dibentuk oleh pemerintah Aceh karena amanat dari MOU Helsinki. Jadi kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh ya. Jadi di sana kemudian kami di KKR Aceh itu ada 6 kelompok kerja. Jadi salah satunya itu adalah kelompok kerja perempuan ya, bidang perempuan, dan setiap kelompok kerja itu diketuai oleh komisioner. Jadi di KKR Aceh itu ada 7 komisioner. Jadi setiap komisioner itu mengetuai masing-masing pokjanya. Jadi salah satu di sana itu ada pokja perempuan ya. Jadi terkait apa yang tadi Indah sampaikan bahwa apa saja sih yang saat ini sudah dilakukan oleh KKR Aceh ya. Karena KKR Aceh ini dimandatkan, dia punya mandat tiga yaitu yang pertama mengungkapkan kebenaran ya, mengungkapkan kebenaran terkait konflik Aceh untuk masa lalu, tetapi apa yang terjadi kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di masa lalu itu sangat berkaitan dengan kondisi dia saat ini. Itu berkaitan. Jadi bahkan tidak terlepas apa yang mereka alami di masa lalu itu dengan kondisi mereka saat ini. Kemudian setelah kami mengungkapkan kebenaran itu dengan cara salah satunya mewawancarai korban, kemudian mengumpulkan data dan informasi, kemudian kami merekomendasikan hasil pengungkapan kebenaran ini kepada pemerintah Aceh.
Kemudian juga setelah itu ada juga proses rekonsiliasi ya, rekonsiliasi artinya antara pelaku konflik masa lalu itu dengan korban apabila memang hari ini masih ada aku kita bilang dendam atau apa kan yang ini. Jadi kita KKR juga memiliki mandat itu untuk memfasilitasi proses rekonsiliasi. Tapi hari ini ya sesuai dengan tema kita saya ingin fokus pada perempuan tadi ya, pada kekerasan perempuan. Hari ini kita sudah mendata 3.040 korban konflik. 3.040. Jadi itu kalau bicara gendernya Kak? Jadi 70% itu adalah perempuan. 70% dari 3.040 itu adalah perempuan. Dan ada anak. Juga ada kasus anak di sana. Meskipun hari ini anak-anak yang pada masa konflik itu mereka sudah besar ya, tapi kasus anak juga banyak di sana. Artinya 70% dari data yang sudah kami kumpulkan itu di 14 kabupaten kota itu kemudian di lebih kurang di 3.000 kampung itu 70% yang perempuan yang mengalami yang sebagian memang dia bukan korban langsung ya, tetapi suaminya atau anaknya. Tapi sekitar 30% dari itu adalah perempuan yang menjadi korban. Jadi artinya dia disiksa pada masa konflik itu, dia disiksa, dipukul ya, kemudian juga disiksa, kemudian mereka juga ditangkap ya. Jadi proses penangkapan sewenang-wenang dan juga ada penyiksaan. Kemudian juga mereka mengalami kasus kekerasan seksual. Baik, Ya, itu jadi beberapa yang beberapa. Jadi dari data yang kami punya saat ini di KKR itu yang memang sudah kami ambil pernyataannya, sudah kami data itu lebih kurang ada 60 orang di 14 kabupaten kota itu. Meskipun jumlahnya sedikit ya, tapi persoalannya sekarang maksudnya gini, mereka kan sulit untuk mengungkapkan itu, mengungkapkan peristiwa. bahkan sampai hari ini. Iya, sampai hari ini. Kenapa kan gitu pertanyaannya? Bahkan jangankan kasus kekerasan seksual, kasus kekerasan yang lain juga sulit untuk mereka ungkapkan hari ini. Baik. Kenapa? Bahkan sudah lebih dari 10. Iya, 10 tahun. 10 Kenapa? tahun. Artinya yang pertama juga ada semacam saya katakan batasan yang tidak diberikan untuk mereka, apalagi untuk kasus kekerasan seksual itu dianggap sebagai aib ya. Jadi sehingga mereka justru lebih disebutkan, padahal mereka korban kan, tapi pada hari ini mereka itu justru disalahkan. Artinya mereka pada posisi yang bersalah begitu. Sudahlah mereka korban, sudah disalahkan. Ini sampai hari ini. Kemudian juga mereka juga tidak diberi ruang dalam masyarakat. Jadi ada kegiatan-kegiatan di masyarakat itu jadi tidak diberikan ruang untuk mereka, diskriminasi ya untuk mereka sampai hari ini. Tapi yang sangat lagi kita sayangkan itu terjadi juga di dalam keluarga. Di lingkungan terkecilnya itu di keluarga. Artinya perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan pada masa lalu ini di keluarga juga semacam dikucilkan juga dia, atau juga mendapat perlakuan yang tidak ini dari, saya langsung sebutkan aja, dari suaminya gitu kan, dari anaknya bahkan kayak gitu. Kalau dari suaminya kan ada yang ya ditelantarkan begitu karena kasus-kasus yang dialami, sehingga si perempuan ini sampai hari ini dia saya katakan justru harus berjuang sendiri, meskipun dia kadang-kadang punya suami, tapi dia harus menjadi kepala keluarga karena pembiaran tadi dalam keluarganya. Baik, itu hanya beberapa ya? Iya, itu itu hanya beberapa kasus itu yang kami dapatkan sampai saat ini. Baik, kalau Kak Ira gimana Kak? Mungkin ada penambahan juga dan juga bisa diceritakan selama ini Rumoh Putro Aceh. Kayak apa saja kemudian kegiatan yang udah dilakukan? Kak, silakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya atas kesempatan yang kita bisa bertemu lagi. Jumpa lagi. Sebelumnya saya juga memperkenalkan sedikit P2TP2A Rumoh Putro Aceh. P2TP2A Rumoh Putro Aceh adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. Kami terbentuk sejak 22 Juli tahun 2003. Di situ kami salah satu lembaga yang di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Kemudian kami memberi pelayanan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berarti kalau bicara kasus Kak, kalau yang sudah ditangani sendiri seperti apa? Kalau bicara kekerasan, apakah juga kita juga bicara mengenai perkawinan? Iya. Perkawinan anak. Iya. Anak berarti dalam artian mereka yang di bawah umur. Itu gimana Iya. Kak kalau dari P2P? Iya, salah satunya memang dalam penanganan kasus ya, kalau kita provinsi kan menghandle juga, menerima juga pelaporan dari 23 kabupaten kota, kemudian datanya juga terkumpul di kita semua. Kalau di tahun 2019 ini, kalau kasus anak itu ada 381. 381 kabupaten kota. Oh ya, yang tercatat. Kemudian kalau kasus kekerasan terhadap perempuannya 400. Di dalamnya juga ada kasus seperti yang Indah sebutkan tadi, kasus perkawinan di bawah umur. Namun dia kita mengetahuinya setelah dia berkeluarga. Nah, setelah dia berkeluarga, ketika kita tanya itu kan, kalau kami itu ada asesmen dulu tahap awal, misalnya kasus KDRT. Di dalam asesmen itu kita menemukan umur berapa dia menikah. Ada temuan misalnya dia menikahnya di bawah umur 18 tahun. Yang sudah ditemui paling kecil umur berapa Kak? Yang selama ini? Ada yang di bawah 18 tahun. Di bawah 18 tahun. 18 tahun. Kemudian dia mengalami kekerasan dari setelah usia pernikahan dia sampai punya anak dan sampai pelaporan ke kita gitu kan. Karena dia nggak sanggup lagi gitu. Yang pertama memang ada unsur pemaksaan dari orang tua. Kenapa itu mungkin muncul? Dijodohkan. Kenapa ada unsur pemaksaan? Karena melihat dari sisi ekonomi. Karena dia sudah putus sekolah, orang tuanya nggak sanggup membiayainya sekolah, kemudian ya dipaksa untuk menikah, baru ya menikah, akhirnya yang diterima dampaknya oleh si anak. Bahkan ada juga yang nikah tidak tercatat ya, nikah siri ya. Kemudian dampaknya bukan ke si perempuan itu aja, ke si anak juga. Belum lagi nanti tidak mendapatkan hak-hak yang sewajarnya, ya, karena betul. tidak tercatat secara pemerintahan. Ya. Tapi Kak, ketika kita bicara mengenai kekerasan perempuan dan anak, kayaknya angkanya kayak nanti mungkin Kakak bisa menambahkan seperti apa kemudian trennya. Tapi kayak nggak habis-habis gitu Kak, kayak seperti ada aja gitu. Terus juga perkawinan anak seperti apa. Tapi sebelum itu kita mau ke Ova dulu nih. Kalau yang dilakukan sama teman-teman Flower Aceh yang juga merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang memang fokus untuk perempuan dan juga anak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Kita dari Flower Aceh, Sekolahan Perempuan, terus ada Millennials Empowerment dan jaringan perempuan lainnya. Kita membuat kegiatan itu kan 16 HKTP itu dimulai dari tanggal 25 November sampai 10 Desember kan. Jadi yang udah kita lakukan itu ada beberapa kegiatan. Dari yang tanggal 7 Desember kemarin kita ada nobar, nonton bareng dan diskusi film tentang kekerasan seksual. Kemudian pada 8 Desember kita melakukan long march di kegiatan Car Free Day. Kami melakukan memakai pakaian serba hitam, terus ditutup mulut. Kemudian kita membawa info sheet tentang stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian ada juga teatrikal, itu dimaknai ada 4 orang perempuan di mana dia diikat, disiksa, malah disabilitas juga di korban pelecehan, itu umpamanya. Kemudian Pak Wali Kota juga melihat dan mendukung. Kami ada membuat pernyataan jika orang mendukung untuk stop kekerasan terhadap perempuan dan perkawinan anak, maka berhak mentandatangani di spanduk yang telah kami sediakan. Kemudian kami memberikan itu buah jeruk. Kenapa buah jeruk? Karena jeruk itu kan berwarna orange. Jingga. Itu kan kalau jingga itu kan kekerasan terhadap perempuan itu udah maknanya udah tinggi Kak. Makanya kami memberikan itu supaya kita was-was terus Kak. Kemudian kita juga udah ada melakukan talk show di RRI. Kemudian hari ini kami sedang diskusi publik di komunitas Flower Aceh. Baik, berarti hari ini
berangkaian ya, rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan mulai dari nonton bareng. Tapi goals dari semua itu apa? Jadi untuk penyadaran kah atau apa yang dilakukan teman-teman? Penyadaran, apalagi kita nih kaum millennials, Kak. Jangan menggunakan media sosial itu yang tidak penting. Cobalah menggunakan media sosial itu untuk kita mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan Flower Aceh juga telah tahun ini diundang oleh Komnas Perempuan, Kak. Oke. Untuk apa itu? Untuk membicarakan 16 HKTP ini, Kak. Baik. Berarti itu untuk bicarain kasus di Aceh juga ya, Iya, Kak. untuk kondisi di Aceh seperti apa ya. Tapi menarik juga kalau kita ngomongin tentang anak muda, milenials, bahkan yang sudah tertarik ya, seperti Ulfa dan kawan-kawan misalkan. Bahkan dari ini ya, Kak ya. Dari muda mereka sudah mulai ini nih mencegah. Kalau selama ini yang kawan-kawan lakukan apa? Misalkan selain dari HKTP ya, tapi apalagi gitu, selaku anak muda nih? Iya, kita kan ada dampingan Flower Aceh itu, ada kelompok dewasa perempuan, ada kelompok remaja. Nah, di setiap kegiatan diskusi reguler kami namanya itu, kita memberikan HKSR, itu hak kesehatan seksual reproduksi. Baik, berarti hak kesehatan seksual reproduksi itu untuk remaja. Untuk remaja. Baik, untuk remaja ya. Dan pemirsa, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai apa saja kemudian yang sudah dilakukan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami masih akan kembali untuk bicara mengenai seperti apa kekerasan perempuan dan perkawinan anak setelah yang satu ini.